Bab 1960. Menyerahkan semuanya. Sudah sampai tahap seperti ini, pasti pihak dirinya yang dirugikan. Kami akan membayar, kata Nanda Fu dan hanya bisa menundukkan kepala. Yang paling canggung adalah, dirinya sebelumnya sudah membeli benda-benda pelatihan, sekarang dengan beberapa adik seperguruan, sudah tidak mencapai 500 koin roh. 500 koin roh saja tidak ada, kalian ingin membohongi siapa? Jika tidak ada sebanyak ini, kamu boleh menemani aku minum arak saja. Pria tersebut tanpa takut mengulurkan tangan ke wajah kultivator wanita yang ada di samping. Plak. Tapi tangan belum mengelus, sebuah batu terbang menabrak pergelangan tangannya. Brengsek, siapa yang memukulku? Pria tersebut menjerit kesakitan lalu menarik kembali tangannya, dengan tatapan marah melihat ke arah batu ini terbang. Lepaskan tangan kotor kamu ini, mau berapa koin roh, aku berikan padamu. Sebuah sosok bayangan muncul dari segerombolan orang. Eri. Melihat Erikin, Nanda Fu awalnya tercengang, mata terbuka lebar hampir memanggilnya. Dia sama sekali tidak mengira, Erikin bisa muncul di sini. Karena saat penyambutan pasukan es di halaman Istana Es, dirinya juga ada di sana. Menurut dia, Erikin seharusnya sedang istirahat, tapi tidak menyangka juga datang ke kota Lingyu. Tapi, Erikin memandang dia, Nanda Fu langsung menutup mulutnya. Dia mengerti, Erikin seharusnya datang membantu tapi tidak ingin mengungkapkan statusnya. Nanda Fu yang mengenal dia, Erikin juga tidak merasa kaget. Sebelumnya di perahu roh pavilion Jubao, dirinya juga kamuflase Reiki juga berhasil ketahuan oleh Nanda Fu. Wanita ini seharusnya memiliki sumber energi yang spesial sejenis dengan sumber energi Reiki, memiliki indera yang lebih sensitif dari kultivator pada umumnya. Tapi ini juga alasan dirinya kenapa mengetahui tidak ada orang yang mengikuti baru kamuflase secara santai. Jika dirinya mengaktifkan teknik penyembunyian, menggerakkan energi kematian untuk mengganggu, meskipun Nanda Fu memiliki sumber energi yang sensitif juga tidak akan mengetahui. Melangkah maju beberapa langkah, Erikin berdiri di depan pria itu, lalu melindungi para kultivator wanita Istana Es Arktik. Kamu yang memukul aku, kata pria itu yang mengamuk. Tidak perlu basa-basi, kamu mau 500 koin roh, sini aku berikan padamu. Erikin menggelengkan kepala, mengeluarkan 500 koin roh emas. Koin roh ini memancarkan cahaya emas, membuat mata pria tersebut bersinar dan muncul ekspresi serakah. Tapi, bukan 500. Pria ini melihat Erikin mengeluarkan koin roh dengan santai, melihat Nanda Fu yang di samping mengira memahami sesuatu pun mencibir. Meskipun benda yang hancur ini bahkan tidak setara dengan satu koin roh emas, tapi orang ini menjadi pahlawan, dirinya tentu saja akan memeras lebih banyak. Bukannya kamu yang bilang sendiri, kata Erikin yang memiliki maksud lain. Betul. Senjata berharga ini bernilai 500 koin roh, tapi kultivator wanita ini menggunakan kekuatan melukai badanku, jadi harus memberikan aku 500 koin roh untuk biaya pengobatan. Kamu jangan keterlaluan. Nanda Fu baru tersadar, pun mengamuk. Hati dia sangat tidak enak, munculnya Erikin di sini pasti bukan karena dirinya. Mungkin saja karena kultivator Istana Es Arktik, mungkin juga karena pria ini tadi mengejek Vinola Su. Tapi karena Erikin datang membantu mereka, malah dicelakai oleh pria ini, dia juga tidak rela. Tidak apa-apa, masih ada lagi, katakan saja semuanya. Ekspresi Erikin sangat datar, melihat pria ini yang terus memerasnya, ekspresi tidak berubah. Kamu tadi menggunakan batu melukai lenganku, mungkin ada saraf yang putus, kamu berikan 200 koin roh. Pria ini berpikir sejenak, bertambah 200. Total 1200 koin roh emas kan? Baik, ini semua milikmu. Erikin melambaikan tangan,
Ribuan koin roh melayang di depannya lalu didorong ke hadapan pria ini. Eric Kin mana mungkin semudah ini mengalah. Aku tidak salah lihat. Melihat Eric Kin dengan patuh mengeluarkan koin roh, Nanda Fu di samping pun sangat kaget, tidak percaya dengan mata sendiri. Eric Kin orang seperti apa, dia pernah melihatnya. Bahkan seperti Nico Si yang memiliki peringkat atas Liga Pahlawan Es dan Salju, anak sulung keluarga Si, Eric Kin juga tidak ada ampun. Bahkan di depan kultivator Istana Es Arktik membunuh jiwa Dewa Nico Si. Tapi menghadapi pemerasan dari kultivator pria ini, Eric Kin malah memberikan koin roh begitu saja padanya. Dia benar-benar memberikannya. Mata pria ini terbuka besar, hampir menjerit bahagia. Dirinya mengira kali ini berjumpa dengan orang bodoh. Orang bodoh yang kaya, memberikan 1000-an lebih koin emas roh, mata tidak berkedip. Dirinya termasuk sudah berpengalaman dalam melakukan hal ini, tapi tidak pernah mendapatkan koin roh sebanyak ini. Tapi, koin roh ini sudah berikan padamu, berharap kamu jangan macam-macam. Saat pria itu pun pergi mengambil koin roh, Eric Kin mendadak berkata, "Tenang saja, aku orang yang tepat janji, sudah meminta koin roh sebanyak ini, pasti tidak akan mengambil lebih lagi." Pria ini tersenyum tapi dalam hati berpikir bagaimanapun harus memeras Eric Kin satu kali lagi. Mencari tetua penegak hukum yang dirinya kenal, lalu memeras dia satu kali. Bersambung. Bab 1961. Tidak akan mengampuni dia. Ketika Darren Hu berbicara, tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan menatap Eric Kin. Namun kedua pria itu saling memandang, dan tubuh pria itu tiba-tiba bergetar. Di mata Eric Kin, seperti ada dua pusaran air yang tidak menentu, pria itu hanya merasakan getaran di benaknya, dan semua kerohaniannya terhanyut di dalamnya. Taktik ilusi Master Abadi Rui, bahkan jika pria itu berada di alam fase distraksi, hanya dalam 1 detik, Darren Hu ini benar-benar dikalahkan oleh Eric Kin yang menguasai pikirannya. Eric Kin juga mengesampingkan taktik ilusi saat merasakan gerakan lawan, dan matanya menjadi jernih. "Kamu sudah mengambil koin roh itu, jadi kamu seharusnya memberitahuku, senjata berharga seperti apa yang mereka hancurkan." Melihat pria yang lamban itu, Eric Kin berkata dengan ringan. Di depan taktik ilusi, pihak lain tidak memiliki pembelaan sama sekali dan hanya mengungkapkan kebenaran. "Hehe, harta karun macam apa?" Darren Hu tersenyum dan berkata, "Yang mereka hancurkan bukanlah harta karun, tetapi hanya pecahan harta karun yang rusak, yang aku beli dari paviliun Jubao di Sekte Guzong, dengan harga yang sangat murah. Beberapa trik ini telah berlangsung lama, bahkan tidak memiliki nilai perbaikan, tetapi jika digunakan untuk menggertak orang, kultivator pada umumnya tidak dapat membedakannya." "Darren Hu, omong kosong apa yang kamu katakan?" Ketika Darren Hu mengatakan ini, pemilik kios itu tercengang. Keduanya berada dalam kelompok yang sama. Pemilik kios sengaja menggunakan harga cadangan untuk menjual beberapa barang yang biasa digunakan oleh para kultivator, untuk menarik semua orang, dan kemudian bersaksi untuk Darren Hu. Bahkan uang yang didapatkan, juga ada bagiannya. Akibatnya, melihat koin roh yang begitu banyak, Darren Hu mulai mengatakan yang sebenarnya. Dengan kata lain, pecahan-pecahan ini, sama sekali tidak bernilai koin roh. Tanya Eric Kin. "Jangankan 500 koin roh, bahkan 1 kiping koin roh emas pun tidak layak, dan terluka karena paksaan, itu juga membohongi kalian. Jika tidak melakukan ini, bagaimana bisa menipu lebih banyak koin roh?" Darren Hu bingung dengan taktik ilusi Eric Kin, yang membuat dia merasa senang saat mengatakan yang sebenarnya. "Perkataan tidak berdasar, apa kamu punya bukti?" Tanya Eric Kin. "Tentu saja, di tas penyimpananku, ada banyak barang semacam ini." Darren Hu sangat bersemangat, menyeringai, melambaikan tangannya,
dan tiba-tiba beberapa ratus keping harta kuno terbang ke samping, menumpuk di tumpukan. Semua orang sudah mendengarnya, orang ini telah mengaku dan menipu kita. Saudari-saudari dari Istana Es Arktik semuanya menjadi heboh. Darenhu mengakui semua kejadiannya, dan bahkan bukti ada di depan mereka. Sekarang bahkan jika pemilik kios ingin menutupi untuk Darenhu, juga tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kultivator juga membicarakannya. Mereka berpikir Istana Es Arktik yang menindas orang lain, tetapi tidak menyangka bahwa Darenhu adalah penjahatnya. Pada saat ini, tim penegak hukum Kota F datang, dan menangkap Darenhu. Kultivator Kota F tidak hanya dilarang berkelahi, misalnya Darenhu yang sebagai penipu ini akan dihukum berat. Saudari Fu, teman seiman kamu ini terlalu hebat, telah membantu kami. Kultivator laki-laki bukan pasangan seiman Saudari Fu. Saudari Fu hanyalah seorang murid partai bagian luar, dan dapat membentuk pasangan seiman. Setelah menyelesaikan masalah ini, hati yang tertekan telah terhapus, dan saudari-saudari dari Istana Es semuanya merasa bahagia. Pasangan seimanku akan sangat bagus jika memiliki keberuntungan seperti itu. Nanda Fu melihat Eric Qin dalam-dalam, tubuhnya bergetar, dan wajahnya perlahan memucat. Kalaupun bukan pasangan seiman, jika berteman dengan Eric Qin, dirinya juga akan berada dalam situasi yang jauh lebih kuat dari sekarang. Tapi ini tidak mengherankan bagi Eric Qin. Nanda Fu tahu bahwa temperamen Eric Qin tidak mungkin tunduk pada seseorang seperti Darenhu. Karena dirinya memahami kepribadian Eric Qin, tetapi mengapa keduanya bisa menjadi seperti ini? Hal ini membuat Nanda Fu merasa malu bahkan menyesal. Dirinya bertemu dengan Eric Qin sangat awal, tetapi dia ingin batu loncatan, jadi dia menyanjung Nikosi dan merendahkan Eric Qin, tetapi akhirnya membuat mereka berdua seperti memiliki tujuan yang sama. Jika dirinya bisa lebih jujur, mungkin hubungan tidak akan menjadi seperti ini. Bagaimanapun, Ye Siwu dan Dai Sili dulunya sangat tahan terhadap Eric Qin, tetapi sekarang mereka berdua, yang satu ingin menggantikan posisi Penatuasi, dan yang satu lagi ingin menjadi pemimpin pasukan es. Tapi mungkin belum terlambat untuk berubah sekarang. Sebuah dorongan tiba-tiba melonjak di hati Nanda Fu. Tahan. Di sisi lain, melihat kultivator ingin mengambil Darenhu yang bodoh, Eric Qin sudah berjalan mendekat. Apakah teman seiman punya saran? Kultivator itu mengerutkan kening dan tidak terlalu sopan kepada Eric Qin. Darenhu berani melakukan kesalahan di Kota F, takutnya di dalam tim penegak hukum kalian, juga ada kolusi kan? Kata Eric Qin sambil tersenyum. Bagaimana kalau biarkan aku bertanya lagi, siapa itu, yang bersamanya melakukan ini? Begitu Eric Qin mengatakan ini, banyak kultivator melihatnya dengan serius. Teman seiman apa yang kamu inginkan? Ekspresi kultivator berubah. Apa yang sedang kamu lakukan? Eric Qin tersenyum, tanpa kata-kata, tetapi berjalan ke arah beberapa orang. Melihat ekspresi kultivator ini, Eric Qin mungkin sudah mengetahuinya. Alam pemahaman menipu diri sendiri, bukan kultivasi yang maju, dan tidak ada pembohong. Satu-satunya perbedaan adalah, kultivasi pembohong tingkat tinggi, dapat menipu lebih banyak. Eric Qin juga tahu bahwa mustahil untuk membersihkan penjahat seperti Darenhu. Namun, dirinya juga tidak akan mengampuninya dengan mudah. Bersambung.